Menurut Syekh Ali Jum'ah ini, beliau mengatakan dalam riwayat-riwayat maupun dalam kitab-kitab ulama itu tidak ada yang nyicil witir. Ya. Jadi kita ngotak-ngatik rakaat sehingga rakaat itu bisa menjadi ganjil itu belum ditemukan. Sehingga al-akhwat kata Syekh Ali Jum'ah kita jadikan dalam satu waktu. Artinya kalau toh misalkan mau setelah witir mau sholat lagi, tidak usah witir lagi karena sudah di satu waktu itu. Artinya kalau memang misal di masjid belum mau witir, ya udah tarawih aja dulu, pulang. Betul, pulang ya. Nanti malam qabla suhur, nah witir lagi. Berikutnya Gus, niki masalah witir. Jadi dalam beberapa riwayat kita sering mendengar bahwa Nabi memerintahkan kita ij'alu akhira sholatikum billail al-witra gitu. Jadikanlah sholat terakhirmu di waktu malam itu witir. Nah, ketika seseorang sholat tarawih di masjid berjamaah, kemudian lazimnya kan memang 20 rakaat, kemudian langsung witir. Lanjutkan dengan witir 3 rakaat. Nah, ketika pulang ke rumah kan otomatis bangun malam gitu nggih, sebelum sahur misalnya, orang ini mau sholat lagi. Nah, apakah ketika dia kepengen sholat lagi tidak bertentangan dengan hadis yang tadi bahwa nggak boleh atau yang harus dilakukan di waktu malam itu adalah sholat witir paling akhirnya. Betul, Nah, kalau sudah ditutup dengan witir di masjid kan berarti itu udah akhir. Udah gitu. akhir ya. Itu bagaimana menyikapi hadis ini dan amaliyah kita seharusnya bagaimana Gus? Mau Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah. Yang pertama ingin saya katakan sholat witir maupun sholat tahajud itu dua-duanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu artinya sebatas anjuran saja. Bahkan redaksi amr yang ada dalam Amaliyah Sunnah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak itu juga redaksi yang perintah tapi bukan perintah yang jazim, karena al-amru itu ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Kalau yang jazim bisa hukum wajib, yang ghairu jazim masuk pada sunnah. Perintah itu ada yang kokoh, ada yang tidak kokoh. Kokoh dan tidak kokohnya dari mana? Dalam usul fikih itu ada yang namanya qarinah. Jadi ada tanda. Iya, ada instrumen-instrumen lain yang menjadikan kita ini amarnya yang jazim maka wajib. Ini amarnya yang ghairu jazim maka sunnah. Nah, dalam sholat sunnah baik tahajud maupun witir itu amarnya amar yang ghairu jazim, sehingga dalam keadaan bagaimanapun itu hanya sebatas anjuran. Termasuk dalam redaksi amr ij'alu akhira sholatikum billail al-witra. Jadikanlah akhir dari sholat kalian itu adalah sholat witir. Ini juga redaksi amr yang ghairu jazim. Sehingga dalam kitab Hasyiah al-Bajuri dikatakan ketika kita sudah melakukan sholat witir dan kita ingin sholat tahajud, boleh atau tidak? Hukumnya boleh, dengan catatan sholat witir yang kita sudah lakukan itu tidak kita lakukan yang kedua kali, karena yang kedua kali tidak sah. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sholat witir di satu malam ya hanya satu kali. La witroni fi lailatin. Betul, la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, ini pendapat Imam Al-Bajuri yang mengatakan kalau kita ingin tahajud setelah melakukan sholat witir, karena lazimnya sholat witir yang ada di Indonesia dilaksanakan setelah tarawih. Itu bagaimana hukumnya? Ya tidak ada masalah. Kalau kemudian kita tidur, bangun tahajud, mau tahajud nggak masalah, tapi setelah itu tidak ada sholat witir. Ada pendapat lain yang mengatakan boleh sholat witir karena kembali ke maklumat yang awal bahwa itu hanya sebatas sunnah saja. Hanya sebatas sunnah. Kenapa kok witir? Karena justru ya dalilnya dari itu. Ij'alu akhira sholatikum billail al-witra. Jadikanlah akhir dari sholat kalian di malam hari adalah witir. Kalau kita menjadikan sholat tahajud sebagai akhir sholat kita di akhir, maka kita tutup dengan witir ya. Jadi wijhah nazar, dua sudut pandang itu bisa kita temukan dalam kitab-kitab ulama. Tapi menurut pendapat kami, hemat kami yang muktabar dalam madhab Syafi'i itu kalau kita sudah sholat witir maka
misalnya mau setelah witir kita mau sholat tahajud tidak ada masalah, tapi setelah itu tidak ada witir lagi. Misal Gus, kita kembali pada pendapat yang masyhur bahwa al-witru aqalluhu rakaah. Witir itu minimal 1 rakaat. Kemudian adnal kamalnya salah 1 rakaat. Kemudian paling banyak itu 11 rakaat. Yeah. Nah, misal kita di masjid sudah DP 3 rakaat. Nah, kemudian di malam hari mau menyempurnakan. Yeah. Nah, ini kaifiahnya bagaimana? Kalau kita ikut pendapat yang menyatakan bahwa sholat witir itu maksimal 11. Yeah. Kan berarti sudah ada 3 rakaat nih. Yeah. Nah, di malam hari apakah yang ganjil tadi digenapkan dulu baru witir lagi atau tinggal nambah aja terus? Kalau menurut Syekh Ali Jum'ah sebaiknya kita melakukan dalam satu waktu karena memang menurut Syekh Ali Jum'ah ini beliau mengatakan dalam riwayat-riwayat maupun dalam kitab-kitab ulama itu tidak ada yang nyicil witir. Ya. Jadi kita ngotak-ngatik rakaat sehingga rakaat itu bisa menjadi ganjil itu belum ditemukan. Sehingga al-akhwat kata Syekh Ali Jum'ah kita jadikan dalam satu waktu. Artinya kalau toh misalkan mau setelah witir mau sholat lagi tidak usah witir lagi karena sudah di satu waktu itu. Artinya kalau memang misal di masjid belum mau witir ya udah tarawih aja dulu pulang ya. Nanti malam qabla suhur witir lagi witir. Gitu. Tapi ya kembali ya Gus bahwa ini kan sholat sunnah. Sholat gitu sunnah ya. Artinya ya tidak ada anjuran yang pasti di sini yang berkonsekuensi dilakukan dosa tidak dilakukan dosa tidak ada karena hanya sebatas sunnah. Dan kembali ke kaidah yang tadi antum sampaikan bahwa al-iksar minal ibadah laisa bid'ah. Bahwa memperbanyak ibadah apalagi sholat bukan yang mana sholat kan merupakan ada al-aslunya, ada payungnya gitu itu tidak ada masalah. Jadi silahkan teman-teman mau dibuat seperti apa. Artinya kalaupun kita udah witir di awal waktu, malam hari mau sholat sunnah, mau sholat tahajud dan sebagainya, tahajud lah nggih. Tidak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Oke, terima kasih Gus. Sama-sama. Moga-moga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin. Nah, dan teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menghidupkan malam-malam hari dengan ibadah. Dan sudah nggak waktunya kita berdebat soal rakaat tarawih, soal hal amaliyah adat yang memang sudah berjalan di Indonesia. Artinya kita masing-masing punya pedoman, masing-masing punya amalan dan kebaikan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diamalkan. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.